Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ari Rohmawati, SPD MPD, dengan materi yang berjudul Piranti Kohesi dan Koherensi. Materi akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Lailatul Hasanah, 2. Meldiana Lestari, 3. Nia Nurul Fauzia, 4. Oktorini, 5. Sri Agus Setiawati, dan yang terakhir Wahida Marlina. Pengertian kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa suatu teks atau wacana benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bentuk bahasa terhadap konteks. Koherensi itu sendiri adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untayan yang logis, sehingga kita mudah memahami pesan yang dikandungnya. Pengertian yang lain menyatakan bahwa koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. Sarana-sarana kohesi. Ada 5 kategori sarana kohesi dalam strata gramatikal Holiday dan Hasan pada tahun 1976 yang berjudul Cohesion in English, yaitu yang pertama ada pronomina atau yang disebut dengan kata ganti. Kata ganti tersebut dapat berupa kata ganti diri, kata ganti penunjuk, dan lain-lain. Contoh dari kata ganti diri dapat berupa saya, aku, kita, kami, engkau, kau, kamu, kalian, Anda, dia, mereka. Contoh dalam kalimat, Ani, Berta, dan Clara sedang duduk-duduk di beranda depan rumah Pak Dadi. Mereka sedang asik berbincang-bincang. Selanjutnya, kata ganti penunjuk dapat berupa ini, itu, sini, sana, di sini, di sana, ke sini, ke situ, ke sana. Contohnya, ini rumah kami. Kami tinggal di sini sejak tahun 1962. Tamu-tamu dari Sumatera sering datang ke sini dan menginap beberapa lama di sini. 2. Substisi dalam kurung penggantian. Substisi adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu unsur tertentu. Kridalaksa 1984-185 dalam Tarigan 2009-96. Substisi dalam bersifat nominal, verbal, kalausa atau campuran, misalnya sama seperti itu, sedemikian rupa, demikian, begitu melakukan hal yang sama. Contoh, saya dan Paman masuk ke warung kopi. Paman memesan kopi susu. Saya juga mau satu. Keinginan kami rupanya sama. 3. Elipsis. Elipsis adalah peniadaan kata satuan lain yang wujud asalnya dapat diramal dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Kridalaksa 1984-45 dalam Tarigan 2009-97. Elipsis dapat pula dikatakan penggantian atau suatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau tidak dituliskan. Contoh, Indah dan Gary senang sekali mendaki gunung sehingga sport utama mereka justru Fries dan Ninon, sebaliknya mereka senang memancing.
4. Konjungsi. Konjungsi adalah penggabungan kata dengan kata, frase dan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Krida Laksa 1984, 105 dalam Tarik 2997. Konjungsi dapat berupa konjungsi adversatif, tetapi namun, konjungsi klausal, sebab karena, konjungsi koordinatif, dan atau tetapi, konjungsi korelatif, entah baik maupun, konjungsi subordinatif, meskipun, walau bahwa, konjungsi temporal, sebelum sesudah. Leksikal. Kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi dan beberapa cara untuk mencapai aspek leksikal. Kohesi ini antara lain pengulangan, repetisi, kata yang sama, pemuda-pemuda, sinonim, perlawan, pejuang, antonim, putra-putri, hiponim, angkutan darat, kereta api, dan lain-lain. Kolokasi, buku, koran, majalah. Ekuivalensi, belajar, mengajar, pelajar, dan lain-lain. Jenis-jenis sarana koherensi. 1. Sarana penghubung yang bersifat adiktif atau berupa penambahan itu antara lain, dan, juga, lagi, pula, dan lain-lain. Contoh, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, juga para tamu turut bekerja bergotong royong menumpas hama tikus di sawah-sawah di desa kami. 2. Sarana penghubung rentetan atau seri adalah pertama, kedua, berikut, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Contoh, pertama-tama kita semua harus mendaftarkan diri sebagai anggota perkumpulan. Kedua, kita membayar uang iuran. Berikutnya, kita mengikuti segala kegiatan, baik berupa latihan maupun kursus-kursus. 3. Sarana penghubung yang berupa kata ganti diri, kata ganti petunjuk, dan lain-lainnya. Contoh, ini rumah saya, itu rumah kamu. Saya dan kamu mendapat hadiah dari pimpinan perusahaan. Rumah kita berdekatan, kita bertetangga. Rumah Lani dan rumah Milna di seberang sana. Mereka bertetangga. 4. Penggunaan sarana koheresi, wacana yang berupa sinonim atau pengulangan kata. Contoh, memang dia mencintai gadis itu. Wanita itu berasal dari Solo. Pacarnya itu memang cantik, halus budi bahasa, dan bersifat keibuan sejati. 5. Penggunaan repetisi atau pengulangan kata sebagai sarana koherensif wacana. Contoh, dia mengatakan kepada saya bahwa kasih sayang itu berada dalam jiwa dan raga sang ibu. Saya menerima kebenaran ucapan itu. Betapa tidak, kasih sayang pertama saya peroleh dari ibu. 6. Penggunaan sarana koherensif dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kita beralih atau memperkenalkan bagian-bagiannya. Contoh, saya membeli buku. Buku itu terdiri dari 7 bab. Setiap bab terdiri pula dari sejumlah pasal. Setiap pasal tersusun dari beberapa paragraf. Seterusnya, setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. 7. Sarana koherensif wacana yang mulai dari kelas ke anggota. Contoh, pemerintah berupaya keras meningkatkan perhubungan darat, laut, dan udara. Dalam bidang perhubungan darat, telah digalakkan pemanfaatan kereta api dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini meliputi mobil, sepeda motor, dan lain-lain. 8. Dengan sarana penekanan pun, kita dapat pula menambah tingkat kekoherensifan wacana.
Contoh, bekerja bergotong royong itu bukan pekerjaan sia-sia. Nyatalah kini hasilnya. Jembatan sepanjang 7 km yang menghubungkan kampung kita ini dengan kampung di seberang sungai laut Biang ini telah sekali kita kerjakan dengan AMD atau ABRI masuk desa. Jelaslah hubungan antara kedua kampung berjalan lebih lancar. Sedangkan untuk aneka sarana keutuhan wacana dari segi makna menurut Harimurti Krida Laksana 1978 dalam Taregan 2009-105 antara lain 1. Hubungan sebab akibat untuk menciptakan keutuhan wacana. Contoh, pada waktu mengungsi dulu, sukar sekali mendapatkan beras di daerah kami. Masyarakat hanya memakan singkong sehari-hari. Banyak anak yang kekurangan vitamin dan gizi. Tidak sedikit yang lemah dan sakit. 2. Hubungan alasan akibat. Contoh, saya sedang asik membaca majalah Kartini. Tiba-tiba saya kepingin benar makan colenak dan minum bajigur. Segera saya menyuruh pembantu saya membelinya ke warung di seberang jalan sana. Saya memakan colenak dan bajigur itu dengan lahapnya. Nikmat sekali rasanya. 3. Hubungan sarana hasil. Penduduk di sekitar kampus Bumi Siliwangi yang mempunyai rumah dan kamar yang akan disewakan memang berusaha selalu menyenangkan para penyewa. Jelas banyak sekali para mahasiswa yang tertolong, lebih-lebih yang berasal dari luar Bandung dan luar Jawa. Apalagi sewanya memang agak murah dan dekat pula ke tempat kuliah, sangat efisien. 4. Hubungan sarana tujuan. Contoh, dia belajar dengan tekun, tiada kenal letih siang malam. Cita-citanya untuk menggondol gelar sarjana tentu tercapai paling lama 2 tahun lagi. Di samping itu istrinya pun tabah sekali berjualan. Untungnya banyak juga tiap bulan. Keinginannya untuk membeli gubuk kecil agar mereka tidak menyewa rumah lagi akan tercapai juga nanti. 5. Hubungan latar kesimpulan. Contoh, pekarangan rumah Pak Ali selalu hijau. Pekarangan itu merupakan warung hidup dan apotek hidup yang rapi, selalu diurus baik-baik. Agaknya Ibu Ali pandai mengatur dan menatanya. Rupanya Ibu Ali pun bertangan dingin pula menanam dan mengurus tanaman. 6. Hubungan hasil kegagalan. Contoh, kami tiba di sini agak subuh dan menunggu agak lama. Ada kira-kira 2 jam lamanya. Mereka tidak muncul-muncul, mereka tidak menepati janji. Kami sangat kecewa dan pulang kembali dengan rasa dongkol. 7. Hubungan syarat hasil. Seharusnya lah penduduk desa kita ini lebih rajin bekerja, rajin menabung di KUD. Tentu saja desa kita lebih maju dan lebih makmur dewasa ini. Dan seterusnya pula kita menjaga kebersihan desa ini. Pasti kesehatan masyarakat desa kita lebih baik. 8. Hubungan perbandingan. Contohnya, sifat para penghuni asrama ini sangat beraneka raga. Wanitanya rajin belajar, prianya lebih malas. Wanitanya mudah diatur, prianya agak bandel. 9. Hubungan prastis. Contohnya, kami tidak bersetujui penurunan uang makan di asrama ini karena dengan bayar seperti yang berlaku selama ini pun kuantitas dan kualitas makanan dan pelayanan tidak bisa ditingkatkan. Sepantasnya kita menambahi uangnya bayaran bulanan. Kalau kita mau segala sesuatunya bertambah baik, seharusnya kita dapat berpikir logis. 10. Hubungan aplikatif. Contohnya, perang itu sungguh kejam. Militer, sipil, pria, wanita, tua, muda menjadi korban peluru. Peluru tidak dapat membedakan kawan dan lawan, sama dengan pembunuh. Biadab, kejam, dan tidak kenal peri kemanusiaan, sungguh ngeri. 11. Hubungan aditif temporal. Contohnya, Paman menunggu di ruang depan, sementara itu saya menyelesaikan pekerjaan saya. Kini pekerjaan saya sudah selesai. Saya sudah merasa lapar. Segera saya mengajak Paman makan di kantin.
Sekarang saya dan Paman dapat berbicara santai sambil makan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu bahwa kohesi dan koherensi tidak terlihat nyata perbedaannya karena kedua pengertian istilah tersebut sering disamakan, bahkan diperlukan pemakaiannya. Kohesi tersirat pengertian kepaduan, keutuhan, sedangkan koherensi terkandung pengertian pertalian hubungan. Sarana kohesif dan sarana koherensif wacana terlihat tumpang tindih. Adapun sarana kohesif terdiri dari strata gramatikal dan leksikal. Wacana menurut keutuhan, baik keutuhan bentuk dan makna. Aneka sarana koherensif juga dapat ditunjukkan dari ketuhanan bentuk paragraf dan juga ditinjau dari keutuhan wacana. Inilah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang pas, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.